Ya, selamat sore Bapak Ibu saudara sekalian. AC-nya tadi setel berapa derajat? AC-nya setel berapa? Hah? 25. Ya, 25 aja. Tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas. Hari ini kita akan melihat kitab 1 Korintus. Ya, Roma 1 Korintus. Setelah itu Galatia. Ya, 2 Korintus waktu lalu kita sudah beres. Nah, 1 Korintus. Kitab 1 Korintus, kalau kita baca dari pasal 1 sampai pasal terakhir, itu penuh dengan problem-problem yang muncul. Ya. Dimulai dari pasal 1 sudah disebutkan di situ, ada yang mengaku dari golongan Petrus, golongan Apolos, golongan Paulus, bahkan golongan Kristus. Jadi di situ hendak mengatakan ada perpecahan di kalangan jemaat di Korintus, ya. Jadi seperti ada geng-geng, partai-partai yang kita sebut di situ terjemahannya kelompok-kelompok. Lalu ada lagi soal dalam kitab Korintus ini soal percabulan, soal mencari keadilan pada orang yang tidak mengenal Tuhan, terus soal wanita, ya, soal wanita dalam ibadah, terus soal makanan yang dipersembahkan kepada berhala, ya, macam-macam. Termasuk juga nanti ada ya soal karunia-karunia rohani, bahasa roh dan seterusnya. Nah, di dalam sekitar 1 Korintus, pesan teologi yang kita mau angkat, yang kita mau pelajari bersama, yaitu dari bagian 1 perikop dalam bagian pasal 11, ya, yang ada kait-mengait tentang perjamuan kudus. Ya, perjamuan kudus. Nah, ada problem apa di sini? Ya, kita akan lihat bersama-sama. Kenapa di dalam kitab 1 Korintus ini Rasul Paulus membahas tentang perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan atau perjamuan terakhir. Ya, istilah-istilah itu seperti sering muncul. Lord Supper, Last Supper, ya, dan sekarang menjadi ya Holy Communion, ya, atau bahasa yang sering dipakai, istilah yang orang Katolik senang mengapainya yaitu Ekaristi, ya, Ekaristi, mengambil bagian dalam Ekaristi. Oke, kita akan lihat, ya, dia fokus di 1 perikop lebih enak, jadi kita bisa konsentrasi di situ, tidak kemana-mana, ya, tidak mengacak kemana-mana. Kita akan buka 1 Korintus 11 17 sampai 34. 1 Korintus 11 17 sampai 34. Kita bagi 4 orang bacakan, ya. Silakan mulai dari yang di rumah bacakan, dari Ibu Livia, 17 sampai 22. Oke Pak, 17 sampai ayat 22. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Oke, sampai di sini dulu, ya. Setiap bagian-bagian dalam Korintus ini unik. Dia membahas problem-problem. Satu selesai, lanjut yang lain. Satu selesai, lanjut yang lain. Satu selesai, lanjut yang lain. Begitu juga sebenarnya sampai 2 Korintus. Ya, walaupun 2 Korintus relatif sudah lebih sederhana mengatasinya.
karena sudah banyak dibahas dalam 1 Korintus. Ada orang lagi menyebut sebenarnya kitab itu ada lagi namanya kitab 3 Korintus dan 4 Korintus. Rasul Paulus pernah menulis 3 dan 4 Korintus, ya. Walaupun dalam Alkitab kita kanon ini yang ada hanya 1 dan 2 Korintus. Nah, mari kita lihat ini. 1 Korintus pasal 11 mulai ayat 17. Tentang peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu. Ya, peraturan-peraturan yang berikut. Sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tapi mendatangkan keburukan. Pertemuan-pertemuan mereka tidak mendatangkan kebaikan, tapi keburukan. Jadi mereka berkumpul. Berkumpul ya dalam rangka ada kaitan dengan ibadah. Ya. Model waktu itu dengan model sekarang, jangan dipikirkan persis sama dengan model gereja seperti kita sekarang. Ya. Pasti ada persamaan dan pasti ada perbedaan-perbedaannya. Ya. Sudah bergerak dan bergerak. Pada zaman itu baru dari cara Yudaisme bergerak menuju arah gereja, ya, peralihan, baru terus berkembang kemana-mana, baru nanti dia menjadi gereja yang mandiri, yang terlepas dari campur tangan peribadatan Yudaisme. Ya. Tapi pada waktu itu masih agak susah, dan pemberitaan Injil awalnya kita tahu dilakukan di sinagog, ya, dilakukan di sinagog dan sering dilakukan pada hari Sabat ketika orang-orang Yudaisme ya mereka merayakan Sabat, melakukan ibadah. Ya, itu yang Paulus lakukan, itu juga yang Petrus lakukan. Nah, sekarang ini disebut sini pertemuan-pertemuan, ya, pertemuan-pertemuan orang percaya di sini. Pertemuan-pertemuan mereka di sini dikatakan tidak mendatangkan kebaikan, ya, tapi malah keburukan. Nah, seperti apa? Kita lihat 18. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Ya. Apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, mereka berkumpul sebagai gereja, ada perpecahan di antara mereka. Dan Rasul Paulus percaya kan hal ini. Artinya Rasul Paulus sebenarnya belum melihat langsung, ya. Rasul Paulus mendengar laporan, ya, mendengar orang memberitahu dia, dan Rasul Paulus percaya akan kenyataan ini, ya. Jadi di kalangan jemaat itu di situ di Korintus atau gereja di situ di Korintus ada perpecahan, ya. Nah, ini nanti masih berkaitan dengan pasal-pasal awal, pasal 1, pasal 2, ya, yang ada kelompok Apolos, kelompok Petrus, kelompok Paulus, kelompok Kristus. Ya, seperti itu. Nah, seperti apa lebih jauh lagi kita lihat di sini. Di sini disinggung lagi perpecahan, ya. Itu kata-katanya skisma. Ya. Skisma di gereja itu terjadi salah satu yang paling penting 1054, ya. 1054 skisma gereja barat dengan gereja timur, ya. 1054 Masehi. Nah, tapi awal-awal di sini di gereja Korintus disebut juga ada skisma. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan. Nah, di sini malah Paulus melihatnya ayat 19 positif, tapi 18 melihatnya negatif. Ya, di pasal 19 di ayat 19 lihatnya positif. Supaya nyata nanti siapa di antara kamu yang tahan uji. Ya. Jadi kalau ayat 19 mengatakan memang harus ada perpecahan. Jadi nanti siapa yang tahan uji, siapa yang tidak. Tapi kalau 18 itu pembahasannya lebih cenderung umum dan negatif perpecahan yang dimaksud. Ya. Sementara perpecahan yang di sini ayat 19 itu nanti kita bisa pahamin mengarah seperti pengajaran Yesus, pemisahan antara gandum dan ilalang, pemisahan antara domba dan kambing. Ya, seperti itu yang dimaksud, ya. Perpecahan dalam arti itu yang dinilai positif nantinya. Tapi Tuhan Yesus juga mengingatkan, jangan diapa-apakan dulu, biarkan mereka tumbuh sama-sama, ya. Biarkan gandum dan lalang tumbuh sama-sama sampai nanti besar, nanti dia baru bisa dipisahkan, ya, baru bisa jelas. Kalau dalam waktu yang sekarang sedang proses bertumbuh, dia tidak jelas, ya. Jangan diapa-apakan dulu. Maju lagi ayat 20. Apabila kamu berkumpul,
kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Ya, di sini langsung ditegaskan. Kamu berkumpul dalam pertemuan-pertemuan ibadahmu, tapi kamu berkumpul bukan untuk makan perjamuan Tuhan. Di sini nanti semuanya bahas perjamuan kudus, ya. Tapi di sini dikatakan kamu bukan berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Ya. Perjamuan kudus itu juga awalnya tuh perjamuan Tuhan, perjamuan malam, perjamuan akhir. Ya. Maksudnya itu perjamuan terakhir Yesus Kristus dengan murid-muridnya. Ya. Dan perjamuan malam. Di sini disebut perjamuan Tuhan. Jadi mereka langsung dikatakan, kamu berkumpul bukan untuk makan perjamuan Tuhan. Walaupun yang dimaksud, ya mereka merayakan perjamuan Tuhan. Nah, apa yang terjadi? Sebab pada perjamuan Tuhan itu, tiap-tiap orang makan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Tiap-tiap orang makan dahulu makanannya sendiri. Terus ada yang lapar, ada yang mabuk. Apa artinya lapar dan mabuk? Hah? Artinya lapar dengan mabuk. Nah, terus Richard. Ya. Yang dari tadi dikatakan perpecahan konteks yang umum. Ya. Sekarang kita fokus ke lapar dan mabuk. Lapar berarti tidak cukup makannya, kurang. Ya. Kalau mabuk, berkelimpahan anggur. Mabuk juga bisa berarti kekenyangan. Ya. Mabuk itu tidak hanya berarti orang minum, gitu loh. Ya. Minum mabuk gitu, karena minum yang berkaitan yang ada kandungan alkoholnya, yang mabuk gitu. Itu mabuk betul-betul dalam arti yang literal. Berlebihan. Mabuk juga berarti makan kebanyakan. Pernah lihat orang mabuk nggak? Karena makan kebanyakan, bukan karena minum. Nah, seperti apa? Tidurnya sembarangan. Akibatnya kebanyakan makan durian jadinya mabuk. Oh, karena makan. Mabuk karena makan kayak banyak. Nggak bisa ngapa-ngapain kenapa susah. Ya, ya gerak susah, ya. Tidur susah, makanya terlalu banyak, ya terlalu banyak. Terlalu banyak itu juga pencernaan jadi susah, ya. Hah? Kalau makanannya hanya roti doang, rasanya tidak enak. Kalau makanannya roti doang, berarti kan ya seperti kita nasi doang. Ya. Rasanya pasti ada yang lain-lain ya, dagingnya, mungkin juga ada sayurnya. Ya. Banyak gitu loh. Saya sih lebih yakin di sini yang ayat di sini ya, sebagian lapar, sebagian mabuk. Mabuk di sini tampaknya bukan dimaksudkan terhadap minuman. Ya. Mabuk di sini justru dipasangkan dengan lapar. Ya. Lapar, mabuk. Ya, dua yang bertentangan. Ini kurang, ini berlebihan. Ya. Kurangan jadi lapar, berlebihan jadi mabuk. Ya. Dia tidak sedang mau bahas soal minumnya itu. Ya. Tidak sedang bahas minumnya itu. Tapi kita biasanya ya, pasti biasanya makan pasti ada minum. Ya, pasti ada juga minum. Cuma dalam konteks di sini dia tidak mengacu pada minumnya. Walaupun tentu minum banyak anggur bisa mabuk. Ya, bisa mabuk. Cuma dia tidak membahas ke sana. Ya. Jadi ketika mereka berkumpul dikatakan
Tiap-tiap orang makan dahulu makanannya sendiri. Tiap-tiap orang makan dahulu makanannya sendiri. Maksudnya gimana? Tidak berbagi. Tiap-tiap orang makan berjamaah tapi makan sendiri. Ya. Berjamaah bisa berbagi. Jadi tampaknya waktu itu pertemuan-pertemuan seperti ini, ya orang-orang bawa makanan, bawa dari rumah, ya, bawa dari rumah. Tapi dikatakan di sini setelah mereka berkumpul, mereka makan makanan yang dibawa sendiri. Ya. Jadi sebenarnya mereka berkumpul itu untuk apa? Mereka berkumpul untuk berjamaah, tapi kok bawa makanan sendiri? Tidak tempat. Hah? Mungkin konsepnya itu Pak. Dulu perjalanan kasih dulu baru perjalanan. Ya. Jadi kita jangan pikirkan sama persis model perjamuan dulu dengan perjamuan sekarang. Ya. Jangan pikirkan secara demikian. Kalau kita pikirkan persis seperti gereja Katolik atau gereja Protestan, datang orang nyanyi, dengar firman, perjamuan kudus, bagi roti, bagi anggur, setelah itu terus doa, selesai, pemberkatan, berkat, selesai. Tidak sederhana itu. Ya, di pertemuan waktu itu, pertemuan zaman itu, awal-awal gereja tidak seperti itu. Ya, sekarang sudah bergeser. Kita bergeser menjadi sangat liturgis. Ya, sudah sangat maju. Ya, perjamuan yang model sekarang sudah sangat matang. Ya, sudah sangat dewasa modelnya, ibadahnya. Zaman itu enggak, masih sederhana sekali. Jadi caranya apa? Ya caranya orang bawa makanan. Setiap orang bawa makanan. Kalau setiap orang bawa makanan, berarti nanti akan berbagi. Ya, berbagi makanan. Terus makan. Ya, mereka makan, mereka kumpul dalam pertemuan, makan, berbagi, ya ibadah. Terus nanti dalamnya ada perjamuan Tuhan. Ya, jadi tampaknya di dalam acara pertemuan-pertemuan mereka ini makan sama-sama dulu, terus baru ibadah. Nah, kalau zaman sekarang seringkali dibalik, ibadah dulu, baru makan. Ya, kadang-kadang tidak selalu benar urutan-urutan gitu, tidak mesti ikuti begitu. Ya, sebenarnya tergantung jam. Misalnya kita mau adakan ibadah, ya, jam 7 malam kita adakan ibadah kan. Misalnya ya. Terus ada makan acaranya hari itu. Ya mending makan dulu. 6.30 atau jam 6 udah datang makan, jam 7 kita mulai ibadah. Tapi ada pertemuan, ada gereja, dia ibadah dulu jam 7. Dan jam 9 baru makan. Itu makan apa lagi malam itu? Ya. Makan apa lagi? Jam makan orang lewat. Tidak wajar seperti itu. Ya, jadi atur aja sesuai dengan kebiasaan setempat masing-masing. Ya. Kebiasaan di sana makannya jam 6 ya makan aja jam 6. Makan dulu baru ibadah juga tidak apa-apa. Tidak harus ibadah dulu baru makan, ya. Ibadah kurang rohani. Tidak seperti itu, ya. Tidak ada persoalan di situ, ya. Rasul Paulus bukan mau menyorotin itu. Ya, bukan karena mereka makan dulu jadinya kurang rohani. Ya. Yang dipersoalkan apa? Masing-masing mengambil dahulu makanannya sendiri. Jadi mereka bawa, ya mereka makan sendiri. Ya. Sisanya baru kasih, bisa gitu. Ya. Waktu SD setahun sekali, waktu SD ya satu tahun sekali kita ada perayaan Isra Mi'raj Maulud Nabi. Ya. Isra Mi'raj Maulud Nabi. Terus tiap setahun sekali itu kita bawa makanan, nasi bungkus ke sekolah, atau juga boleh masak sendiri di rumah bawa. Sampai sana ya nanti acak-acak macam nyanyi lah, inilah selamat datang macam-macam gitu. Kami ucapkan semua macam-macam. Terus ada nyanyi, ada nari, perayaan Maulud Nabi dengan Isra Mi'raj, dengan nuzul Quran gitu. Setelah itu ya makan kita.
Makan kadang-kadang bagi juga, ya, kadang-kadang bagi juga, ya. Kadang-kadang juga ada yang nggak bawa, ya, bagi gitu loh. Ya. Acara seperti itu. Nah, acara di sini kalau menurut beberapa penafsir yang meneliti latar belakang, mereka melihat zaman dahulu itu, baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi, ada namanya perjamuan kasih. Ya. Istilahnya itu perjamuan agape. Ya. Jadi di sini ada perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus, dan juga ada perjamuan agape. Didahului katanya, menurut orang yang pegang teori ini, penafsir dilakukan terlebih dahulu perjamuan agape, perjamuan kasih. Makan dulu bareng-bareng, ya. Tapi kalau kebiasaan makan bareng-bareng itu mestinya share, ya. Kalau betul itu adalah perjamuan agape. Orang ada bawa banyak, ada bawa sedikit, ada yang bawa, ada mungkin yang tidak bawa sama sekali, kalau tidak punya sama sekali, ya. Tapi biasanya ada lah, bawa sedikit dengan yang bawa banyak, bawa yang biasa dengan bawa yang enak, yang mahal dan seterusnya. Tapi berbagi, ya, berbagi. Nah, itu tidak terjadi. Jadi orang makan makanan yang dibawanya sendiri. Karena kondisi seperti ini, maka dikatakan ada yang lapar dan ada yang mabuk. Ya, orang kebanyakan makan bisa mabuk. Ya, selain karena minuman yang beralkohol. Nah, kita maju lagi, kita lihat. Ya, kalau berpegang pada teori adanya perjamuan agape, tidak semua orang setuju. Ya, tidak semua penafsir setuju. Sebagian penafsir seperti itu ada. Dua-dua. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri? Ya, ini apa? Apakah terputus atau tidak? Tidak. Ya. Jadi, apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Ya. Apakah yang kukatakan kepadamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji kamu. Ya. Nah, jadi Paulus langsung lihat situ mengambil makanannya sendiri. Maka Paulus bilang, apakah kamu tidak punya rumah? Makan dulu di rumah masing-masing. Ya. Makan dulu di rumah masing-masing. Terus lanjutkan lagi dengan pertanyaan. Apakah kamu menghinakan jemaat? Maukah maukah kamu menghinakan jemaat Allah yang tidak, orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Ya. Jadi kalau dengan melakukan demikian, ada orang yang tidak mempunyai apa-apa. Jadi mereka di situ tidak berkumpul, ya tidak makan apa-apa. Ya, tidak makan apa-apa. Nah, prinsip sebenarnya pertemuan dalam rumah pada gereja mula-mula, ya, itu adalah di rumah-rumah orang. Ya, berkumpulnya di rumah-rumah orang. Nah, kalau berkumpulnya di rumah-rumah orang, biasanya tentu rumah yang lebih besar, ya, rumah yang lebih luas, ya, orang bisa berkumpul. Nah, dikatakan kalau kebiasaan masyarakat umum zaman itu, nanti orang-orang yang tenar, orang-orang yang punya jabatan, mereka akan kumpul dengan tuan rumah, ya, mereka kumpul dengan tuan rumah, satu ruangan. Terus yang lain-lain nanti kumpul di ruangan yang lain, ruangan yang besar. Ya, ada pemisahan seperti itu. Kalau di perjamuan di masyarakat pada masa itu, ya. Tapi ini kan bukan perjamuan masyarakat pada saat itu. Ini adalah pertemuan gerejawi yang dilakukan di rumah. Tapi kelihatannya model seperti itu sedikit banyak terbawa, ya. Mentalitasnya, spiritnya terbawa dari situ. Sehingga di sini yang lebih repot lagi di sini terjadi sampai masing-masing mengambil terlebih dahulu makanannya sendiri. Ada yang lapar, ada yang mabuk. Paulus maka mengatakan, mendingan kalau gitu makan sendiri di rumah masing-masing. Dan makan sendiri baru datang berkumpul untuk perjamuan, untuk komuni, untuk pertemuan ibadah. Karena kalau kamu lakukan hal yang seperti ini, ya berarti kamu memalukan orang-orang yang tidak punya apa-apa, yang tidak punya makanan apa-apa, atau orang-orang yang bawanya sedikit berkurang, yang bawanya dikit karena kekurangan. Nah, seperti itu kondisinya.
Ya, kita pegang dulu kondisi yang seperti ini. Ya. Belum terlalu jelas, tapi kondisi ini ada. Ya. Makin kita baca pelan-pelan, kalau kita bisa susun, oh kira-kira gambarannya seperti ini. Lama-lama kita menjadi makin terang lihatnya. Kalau kita kabur, kita hanya berdiri teori. Orang bilang, perjamuan agape, perjamuan kudus, ya. Perjamuan Tuhan tanpa perjamuan agape, jadinya seperti ini ya, perpecahan dan seterusnya. Abstrak masih, ya, teori. Nah, kalau kita makin lihat pelan-pelan, makin membayangkannya, mikirkannya, akan bisa menjadi, kita bisa tahu, memeriksa sampai model ruangannya, model jenis makanannya, itu akan semakin menjadi nyata. Kalau pembuatan film harus lakukan seperti itu, ya, harus meneliti seperti itu. Oleh karena itu film itu menjadi yang sebenarnya pada waktu itu, ya, walaupun itu hanya pembuatan film. Nah, sementara di sini lo kita lihat, ya, ada gambaran demikian. Oke, kita lanjutkan, ya, lanjutkan ke Yohana 23 sampai 26. Keras ya. Sebab apa yang telah kukatakan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan, ia lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Oke, ya, sampai sini lo. 23 sampai 26 di sini menjadi peletakan dasar, ya. Peletakan dasar. Membahas masalah Korintus, gereja di Korintus, sekarang tarik kembali ke perjamuan Tuhan yang sesungguhnya. Seperti apa dulu? Maka Paulus mengatakan, aku meneruskannya dari Tuhan. Ya, seperti yang Tuhan adakan atau seperti yang Tuhan perintahkan. Perbagikanlah ini, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Lalu setelah selesai, ambil cawan. Ini darah perjanjian ditumpahkan bagi kamu. Minumlah dan setiap kali kamu mengingat akan aku. Ya. Jadi dengan menarik kembali pada zaman Yesus, waktu Yesus memerintahkan dalam perjamuan malam yang terakhir dengan murid-muridnya, di situ sebenarnya mau ditegaskan apa? Satu hal penting di ayat 26. Dengan langsung membagi dua, ini loh roti, ini loh anggur, ini loh tubuhku, ini loh darahku, ya. Ini diserahkan bagi kamu, ini darah perjanjian yang baru. Hal yang dari itu semua, setiap kali kamu makan roti itu dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi setiap kali kita mengadakan perjamuan, ya kita seringkali dibilang, dikasih tahu, setiap kali kita perjamuan kudus kita dibilang mengenang, ya kan? Mengenang sengsara Tuhan Yesus. Di satu pihak itu betul, kita mengenang sengsara Tuhan Yesus. Tapi yang di sini yang Paulus mau tekankan bukan itu. Ya. Itu memang ada. Kita mengenang sengsara Tuhan Yesus atau penderitaan Tuhan Yesus atau pengorbanan Tuhan Yesus. Tapi yang paling penting di sini Paulus mau menggarisbawahi, kita memproklamasikan kematian Tuhan sampai dia datang. Ya. Dengan orang percaya berkumpul sama-sama, makan roti dan minum cawan, kita memproklamasikan kematian Tuhan. Memberitahukannya pada orang-orang lewat acara itu, terus gereja lakukan sampai nanti Tuhan datang. Jadi ketika orang-orang melihat perjamuan kudus, ya, orang-orang kaget gitu, pengen tahu, dengarkan, ada penjelasan sedikit. Jadi mereka tahu
Ini adalah memperingati kematian Tuhan sampai dia datang. Jadi dengan merayakan perjamuan kudus, orang-orang percaya memproklamasikan kematian Yesus sampai dia datang. Ya. Jadi ada ini di sini lebih aktif, ya, karena dikatakan lewat perjamuan itu memproklamasikan. Kalau kita pikir yang namanya memproklamasikan biasanya lewat bicara, berkata, ya. Tapi ini tidak, lewat perjamuan, acara perjamuan itu. Orang tidak percaya, ya, atau orang yang baru ikut-ikut percaya, mereka lihat perjamuan itu, mereka tahu yang mau dilakukan adalah mengenang kematian Tuhan. Jadi diberitakan pada mereka kematian Tuhan Yesus. Ini balik pada hal yang mendasar pada hari, pada malam di mana Yesus menetapkan perjamuan itu. Ya, nah, situ. Itu teorinya kita bisa bilang, atau itu dasarnya, dasar teologisnya. Terus maju lagi. 27 sampai 32. Pak Isdianto, tolong baca. 27 sampai 32. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Sampai 32. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Ya. Nah, sekarang 27 sampai 32 sudah dia balik lagi ke masalah di gereja Korintus. Ya. Yang teori itu, yang dasar teologisnya, pertimbangan awal perayaan perjamuan kudus itu dah dibahas, selesai, tinggalkan. Balik lagi ke gereja Korintus. Persoalan di gereja Korintus. Ya, mulai ayat 27. Barang siapa dengan cara tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Apa maksudnya cara tidak layak? Apa maksudnya cara tidak layak? Kalau di gereja sih ada dua. Kalau di gereja saya yang ada dua orang layak. Yang pertama, kalau seorang itu baru baptis atau baru berbentuk. Yang kedua, kalau ini sih, ini kalau operasi. Kalau kita nggak siapin hati dari beberapa hari, beberapa minggu sebelum mengambil kemarin, saya lupa ambil roti dan kita boleh Ikut. atau ada dosa-dosa tersembunyi yang belum selesai atau amalan yang belum selesai. Bagi bersama keluarga, misalnya kita harus makan keluarga nih. Baru pagi-pagi mau ke gereja ribut sama keluarga. Yang ke gereja hatinya enak, jangan makan dulu, selesai dulu. Ya. Baru kita boleh. Ya. Yang lain, apa maksudnya cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan? Kalau secara hukum aturan gereja, yang pertama itu banyakkan gereja setuju, ya, artinya harus sudah dibaptis dulu, baru boleh ikut perjamuan kudus. Ya, walaupun ada juga gereja yang tidak begitu, ya, tapi kebanyakan gereja sih pada umumnya setuju. Yang poin pertama. Gimana dengan poin yang kedua? Barang siapa
makan dan minum dengan cara yang tidak layak. Apa maksudnya dengan cara yang tidak layak? Tadi Richard mengatakan ada pemahaman seperti yang tadi. Kalau di rumah kita sudah berdosa dulu, ya, berapa hari sebelumnya tidak ada persiapan apa-apa. Rumah bertengkar dulu dan sebelumnya, sebelum pergi ke gereja. Jadi tidak ikut hari itu. Saya dong Boksu. Ya, silakan. Kalau saya lihat dari ini ya, dari kisahnya, kita tarik ke konteks kebiasaan adat istiadatnya mereka. Ini kan perjamuan itu sebenarnya makan-makan, kayak makan malam bersama kan. Tapi setelah Yesus percontohkan di dalam perjamuan itu, waktu dia memberi berkat segala macam, itu perjamuan yang makan malam yang biasa-biasa itu, jadi bukan sesuatu yang biasa lagi. Jadi dilakukan dengan sikap hati yang berbeda gitu loh. Jadi saya pikir pada masa itu banyak orang yang belum mengerti itu. Jadi mereka datang ya makan aja, terus ya kayak makan malam biasa gitu loh. Jadi nggak ada sesuatu yang khusus gitu loh. Jadi seakan-akan tuh mereka makan tuh sembarangan. Nggak, ya ini interpretasi saya ya, mungkin nggak salah sih. Jadi itu seakan-akan tuh nggak asal banget, makan minumnya asal banget. Jadi nggak ada menunjukkan rasa hormat atau ini perjamuan yang khusus gitu, yang berbeda. Ya, terima kasih. Kalau Richard tadi mengatakan satu, kalau kebiasaan di gereja ya, satu harus dibaptis dulu, baru ikut perjamuan. Kedua, seringkali diingatkan di gereja, kalau belum siap hati 2-3 hari sebelumnya dari rumah, jangan ikut. Atau kalau pagi-paginya di rumah, bertengkar dulu. Terus datang gereja, ada perjamuan, jangan ikut. Ya itu memang kita tahu banyak gereja melakukan yang seperti itu. Intinya kalau nanti belum siap, sebenarnya jangan ikut. Jangan ikut, ya. Ya. Tapi menurut saya itu lebih ritualis jadinya. Jadi Ya. saya pikir ini ada kasus juga sih Pak Hali di gerejaku dulu ya. Ada satu jemaat ini pelayan aktif sekali. Terus dia sampai berapa bulan dia nggak ngambil perjamuan. Oke. Berbulan-bulan gitu, sampai kita ngeh juga kenapa dia nggak ngambil perjamuan. Nih orang udah dibaptis, nih orang udah pelayanan tiap minggu. Sampai akhirnya kita tanya, dia bilang saya merasa saya tidak layak. Jadi kita sampai shock juga gitu loh. Maksudnya pemahaman itu jadi sangat ritualistis jadinya. Padahal kita tahu bahwa kita memang nggak layak ambil perjamuan. Justru dengan sikap hati yang begitu, kita tuh jadi lebih mengerti bahwa ini perjamuan kudus Tuhan yang anugerahkan kepada saya untuk saya ambil gitu loh. Jadi masalah hati, saya pikir lebih masalah hati, saya percaya nggak ini sesuatu yang bermakna kekal buat saya. Benar nggak ini darah Yesus ini menebus saya? Itu sikap hati yang harus kita punya. Bukan karena saya nyetir di jalanan, keserempet orang, terus ada teriak, apa gitu. Terus ke gereja jadi, waduh saya tadi ngomelin orang, saya nggak boleh ambil perjamuan. Padahal kan bukan itu. Sikap hati yang benar maksudnya kita harus sadar, waduh tadi saya salah ya. Oke, dengan mengambil perjamuan ini, saya diteguhkan bahwa Tuhan baik sekali, kasih saya anugerah walaupun saya berdosa, Tuhan mau tebus saya. Justru saya pikir harus mengambil kalau ada masalah gitu. Kalau Ya. itu dari sisi saya sih. Ya, terima kasih ya. Nah, ini pandangan yang lebih proaktif. Gimana? Makanya saya bilang ada pro kontra. Karena setiap seminggu sebelum ibadah Jumat Kudus selalu siapkan hati ya, siapkan hati minggu depan Jumat Kudus. Jadi ada jemaat yang menangkap seperti itu. Ya. Sedangkan saya pernah ngomong juga, sekarang gini deh, kalau kita bangun pagi-pagi, sengaja mandi dan
dan untuk gereja apakah kita nggak sakit hati gitu? Iya. Masuk ke gereja intinya kan ketika makan itu kita tahu bahwa kita berdosa dan kita diajak untuk bersekutu sama Tuhan. Iya. Itu jadi ada pandangan berdosa. Tapi Iya. karena kata-kata itu, Iya. kata-kata minggu kemarinnya kan Iya, siapkan ya. hati. Jadi kita sebagian orang merasa tidak siap. Ya. Ya. Nah, jadi ini harus hati-hati memahaminya. Banyak orang terjebak dengan cara berpikir seperti itu dan banyak gereja mempraktekkan seperti itu, ya. Cuma tidak diberikan pengertian yang benar tentang maksud perjamuan kudus itu. Jadi mereka memahaminya seperti mistis, ngeri gitu loh. Ya, ikut perjamuan ini ngeri nih. Jangan-jangan begitu kita pegang roti ini keseru nih, kejang-kejang gitu loh. Mati di situ. Ya, ada pemahaman orang seperti itu. Ya, kita rasanya berdosa nih 1-2 hari sebelumnya nih. Sekarang begitu kita pegang anggur nih, langsung seperti kesetrum, mati di situ di tempat, dihukum Tuhan gitu. Sebagian orang berpikirnya arah ke sana, ya. Sebagian orang berpikirnya arah ke sana. Apalagi dari kita di Indonesia yang dengan latar belakang berbagai agama suku dan agama-agama lain-lain, akan mudah kita terjebak dalam cara berpikir seperti itu. Ya. Padahal kalau kita lihat di sini dalam konteks semuanya, tidak ada mengarah ke sana. Yesus mengadakan perjamuan malam juga tidak ada mengarah ke sana. Tidak ada mengajarkan maksud seperti itu. Berapa layak Yudas ikut perjamuan malam waktu itu? Ya. Dan Yudas tidak kesetrum mati kok. Ya. Tapi Yudas malah matinya gantung diri. Ya. Yudas tidak karena ambil roti itu kejang-kejang dan minum cawan anggur itu kejang-kejang. Tidak seperti itu juga. Ya. Dan dalam catatan Kisah Rasul dan seterusnya kita tidak ada melihat kejadian itu. Ya. Ada kita lihat Ananias Safira mati. Ya tapi kan bukan karena ikut perjamuan kudus. Ya. Tapi karena dihukum Tuhan, tapi bukan karena ikut perjamuan kudus. Tidak siap, maksud hatinya jelek, tidak murni, jadi kejang-kejang. Tidak ada begitu. Ya. Dan catatan Kisah Rasul sejarah gereja juga tidak ada seperti itu. Ya. Nah, jadi hati-hati kita memahaminya. Oleh karena itu, barang siapa makan dengan cara yang tidak layak, ya, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Jadi di sini lebih cenderung lihat kembali di dalam perikop ini, orang yang makan dengan cara yang tidak layak, ya, tidak sedang memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Tapi tidak ada sama sekali pikirannya ke sana. Yang dia pikirkan adalah saya bawa makanan, datang, ayo makan lo. Ya. Gitu aja. Ya seperti pesta-pesta makan pada umumnya di tengah-tengah masyarakat. Hah? Gereja memahaminya secara salah. Makanya ya banyak gereja pakai ini untuk perjamuan kudus, barang siapa makan. Sekarang kan itu waktu cuma satu, nggak mungkin buat kenyang dan nggak mungkin buat apa. Iya, iya. Udah dipakai kayak gini untuk itu. Yang repotnya seringkali itu dibaca apa? Yang dibaca itu yang ditekankan selalu gini. Mari kita baca ayat 23 sampai 32. Begitu orang baca ayat 23 terus masih sampai 32, ngeri orang. Tapi kalau bacanya mestinya yang benar mestinya bacanya ayat 23 sampai 26. Dah berhenti. Mestinya baca ayat 23 sampai 26 aja. Yaitu perjamuan yang pada awalnya ditetapkan oleh Tuhan Yesus. Dan di sini Rasul Paulus mengatakan, saya melanjutkan apa yang dulu dicanangkan oleh Yesus Kristus sendiri. Mestinya jadi pembacanya hanya ayat 23 sampai 26. Stop di situ. Ya, karena 27 sampai 32 itu adalah dalam kaitan dengan konteks gereja di Korintus. Dan itu belum tentu berlaku pada gerejamu saat ini. Ya, itu menjawab problem gereja Korintus. Tetapi patokan dasarnya sama, baik bagi Korintus maupun bagi kita sekarang, yaitu di ayat 23 sampai 26. Ya, 23 sampai 26. Ya. Kita dengan konsep bahwa perjamuan kasih mungkin perjamuan Tuhan. Di ayat awal Paulus menegur
dasar perjamuan kudus. Nah, ini selalu ada kontradiksi di mana awal persoalan mereka ditegur mengenai perjamuan kasih, tetapi Paulus malah memberikan nasihat mengenai perjamuan kudus. Jadi mereka kan baru datang melakukan perjamuan kasih, mereka ditegur, tetapi isi konteks nasihat Paulus lebih kepada perjamuan kudus. Nah, pertanyaannya, apakah konsep perjamuan kasih dan perjamuan kudus waktu itu adalah setara, atau perjamuan kasih dan perjamuan Tuhan ini satu paket? Jadi ketika mereka memasuki perjamuan kasih itu juga seperti liturgi, mereka memasuki perjamuan Tuhan. Jadi satu paket, satu kesatuan. Kalau kita lihat perikop ini 27 sampai 34, ya 27 sampai 34 terus sampai situ. Nanti kita melihat di situ, ya sebenarnya ini acaranya cuma satu, ya, pertemuan jemaat, ya pertemuan jemaat. Kalau kita mau persempit lagi acara apa ini, bisa aja kita bilang acara ibadah. Kita persempit lagi acara apa ibadah itu intinya. Ibadah itu intinya acara apa? Ada khotbah, ada perjamuan kudus. Tapi memang kebiasaan pada waktu itu ada perjamuan kasih. Ya, dan itu tampaknya oleh gereja, ya ada apa, jalankan aja. Tapi yang paling penting tetapkan di perjamuan kudusnya. Dan yang paling penting adalah tidak boleh persoalan di sini kalau di Korintus ambil makanannya sendiri. Jadi tampaknya di sini Rasul Paulus bukan melarang mereka tidak boleh loh perjamuan kasih. Enggak, ya. Yang tidak terjadi di situ adalah saling share-nya. Saling share tidak terjadi, jadinya ambil makanan sendiri. Akibatnya apa? Ada yang lapar, ada yang mabuk. Itu persoalannya di sini, ya. Kalau kejadian ini. Jadi tetap kalau kita mau tanya apa acaranya ini? Ya acaranya ibadah. Inti ibadah apa? Kalau kita mau sebut, kalau kita mau model orang Katolik, intinya apa ibadah itu? Intinya Ekaristi. Kalau orang Katolik, apa inti ibadah itu? Orang Katolik datang ke gereja untuk apa? Bukan hanya dengar firman doang. Mereka maunya terakhirnya dapat roti. Ya, itu yang paling penting. Karena di dalam gereja Katolik setiap minggu harus ada Ekaristi. Ya, setiap minggu. Gereja Protestan juga ada yang seperti itu. Saya pernah ikut. Setiap minggu. Ya. Sebenarnya prinsipnya katanya setiap minggu bagus. Berarti itu satu kesatuan, satu ibadah. Ada perjamuan kasih dan juga ada perjamuan kudus. Iya, ya. Kasih dan juga Paulus menyuruh mereka ke arah perjamuan kudus juga. Enggak. Paulus menegur mereka dengan ajak mereka melihat intinya ibadah ini di sini. Sebenarnya kan perjamuan Tuhan. Diajak melihat. Perjamuan kasih kalian sedang ngaco nih loh. Ngaco. Mestinya kalian berkumpul itu intinya utamanya itu perjamuan Tuhan. Tapi intinya mereka sudah geser ke sini. Perjamuan Tuhan itu jadi sekedarnya aja kan. Jadi sekedarnya ya. Intinya mereka berutak-atik mengutamakan perjamuan kasih ini. Jadi mereka sama sekali lupa. Jadi sama sekali tidak ingat ini kita berkumpulnya ibadah dan perjamuan Tuhan. Tapi yang mereka ingat adalah berkumpul untuk bawa makanan, makan. Ayo bawa makanan, makan. Dan di situ ada perpecahan, jadi ada kelompok-kelompok orang bawa makanannya. Ya, kelompok-kelompok. Ya makan sendiri, lapar, makan sendiri, mabuk. Ya, terjadi kelompok seperti itu. Jadi maka tadi saya katakan ada orang membedakan di sini ada dua macam perjamuan agape dengan perjamuan ekaristi. Tapi lebih bagus kita pahami di sini satu paket dia, ya, satu acara yang utuh, yaitu pertemuan orang-orang percaya, ibadah di sini, dan utamanya adalah perjamuan kudus, perjamuan kasih pusatnya waktu itu. Selain kalau kita mau katakan firman, tapi kebiasaan gereja pada masa itu bukan hanya di Korintus. Ada lagi namanya perjamuan kasih dan itu sah-sah saja diadakan, ya. Itu berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat dan dilakukan aja. Tapi masalahnya adalah tidak boleh jadi perpecahan, tidak boleh jadi satu lapar, satu mabuk, ya. Karena kalau terjadi demikian itu namanya saling menghina, ya, saling menghina. Yang mau ditegur kan itunya, menghinakan yang tidak punya. Dan yang mau ditegur lapar, dan yang mau ditegur mabuk, dan yang mau ditegur lagi di atas itu perpecahan.
Aku percaya ada perpecahan itu. Bahkan perpecahan itu kadang-kadang dikatakan di situ memang perlu untuk melihat siapa yang tahan uji. Jadi satu paket utuh, ya, satu paket utuh. Satu paket utuh ini ya di dalamnya ada banyak komponen. Tapi kita harus bisa lihat yang utama yang mana. Ya, jangan kita terbawa pada yang sekundernya. Ya. Maka setelah dia bahas perjamuan Tuhan waktu Yesus tetapkan, balik lagi dia ke persoalan orang Korintus. Karena memang ini mau dipakai untuk ingat kembali loh. Yang paling penting itu ini. Sudah ingat paling penting ini, oke, sekarang kita selesaikan persoalan kita di sini. Balik lagi, mulai ayat 27, menyelesaikan konteks masa itu, ya, persoalan pada masa itu. Jadi kembali lagi, cara yang tidak layak di sini, cara yang terjadi di gereja Korintus. Ya, cara yang terjadi di gereja Korintus. Jadi jangan kita perluas terlalu banyak pada hal-hal yang sekunder. Ya. Tadi misalnya dikatakan, waktu dari rumah berangkat ke gereja, nobrok orang terus cepat-cepat, ya jalan aja terus gitu loh. Mau gereja terus lihat lampu merah, terobos saja gitu loh. Terus sampai datang gereja, dan bisa ikut perjamuan. Karena melanggar lalu lintas. Melanggar rambu lalu lintas. Melanggar rambu lalu lintas salah enggak? Salah, ya. Tapi di sini tidak berkaitan erat dengan perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini yang diajak adalah kita memproklamasikan kematian Tuhan sampai dia datang. Dan di tengah berkumpulnya orang itu tidak saling merendahkan di situ, tidak terjadi perpecahan di situ, dan seterusnya. Cara yang tidak layak. Ya, lanjut lagi kita lihat ayat yang lain. Siapa tahu nanti yang lain ayat yang lain akan semakin memperjelas. 28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Setiap orang menguji dirinya sendiri. Dan menguji dirinya sendiri. Karena ayat 27, 28, ya, cara yang tidak layak, harus menguji dirinya sendiri. Banyak jemaat jadinya dituntun zaman sekarang kepada memikirkan, kamu lihat loh cara hidupmu yang lama. Kemarin, minggu lalu, tadi pagi, dan seterusnya. Terus dia bersimpulan, kalau gitu saya tidak layak. Hari ini saya tidak ambil. Ya. Menguji di sini juga tidak seperti itu yang dimaksud. Ya. Menguji tetap di sini dalam konteks yang di sini. Ya. Tetap dalam konteks yang di sini. Kita terlalu membuat membagi perikop ini salah, ya. Tergabung utuh di sini, satu paragraf utuh, 23 sampai 32, satu paragraf. Padahal di sini sebaiknya dipisah menjadi dua paragraf, 23 sampai 26 dan 27 sampai 32 terpisah paragraf yang berikut, yang ketiga. Ya. Sebaiknya begitu pembagiannya. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Barang siapa makan tanpa mengakui tubuh Tuhan. Ya. Kalau kita balik lagi sini, nyambung ini jadinya. Jadi kalau mereka kumpul di situ, ambil makanannya sendiri, makan terus kenyang-kenyangnya. Mabuk, yang bawa dikit, tidak punya, makan sedikit doang, lapar. Orang-orang sudah seperti itu, pusatnya mana ada lagi tubuh Tuhan. Pusatnya adalah hari ini pesta, makan enak. Ya. Di mana-mana di dunia ini pesta itu pasti makan enak. Ya, walaupun dilakukan oleh orang-orang yang susah, ya, oleh orang-orang yang agak miskin. Di mana-mana seluruh dunia ini pesta itu pasti makan enak. Minimal lebih enak dibanding makanan sehari-hari. Ya. Atau lebih cenderung adalah biasanya lebih mahal dibanding makanan sehari-hari. Itu kenyataannya. Nah, pusat mereka sudah arahnya ke sana. Tidak lagi mengakui tubuh Tuhan. Ya. Barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan. Ya, jadi makan dan minum dalam acara itu tanpa mengakui tubuh Tuhan. Ya. Tanpa mengakui tubuh Tuhan ini apa? Hah? Ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Apa maksudnya mengakui tubuh Tuhannya?
kembali lagi pada perjamuan kudus yang pada saat Tuhan Yesus yang menjadi itu kan Terus, pakai ya, roti ya, waktu itu inilah tubuhku gitu kan. Kalau misalkan di dalam konteks ini kalau di sini kan mereka makan dengan sepuas-puasnya sekenyang-kenyangnya yang enggak ada ini lagi, nggak ada pikiran lagi, oh ini adalah tubuh Kristus yang saya makan adalah tubuh Kristus dan darah Kristus. dan yang saya minum adalah darah Kristus. Ininya kan mereka, oh ini adalah makanan saya mau minum rumah. Ya, Ya makan di sini sepuasnya. oke. Silakan yang lain. Apa maksudnya di sini? Makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan. Ia mendatangkan dosa ia mendatangkan hukuman atas dirinya tanpa mengakui tubuh Tuhan. Apakah maksudnya itu Yesus mati di kayu salib? Kalau dilihat tadi jawaban itu adalah ya itu penderitaan Yesus, tubuhnya yang terobek, darahnya yang tercurah, ya itu tanpa mengakui tubuh Tuhan. Maksudnya apa? Apa maksudnya? Barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Nah, saudara-saudara, di sini juga tampaknya kalau saya melihat ayat ini atau melihat frase ini, barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Tampaknya di sini yang dimaksud adalah anggota-anggota tubuh Kristus. Barang siapa mengakui makan dan minum barang siapa makan dan minum tanpa mengakui gereja. Barang siapa makan dan minum tanpa mengakui gereja. Tanpa mengakui tubuh Tuhan. Maksudnya tanpa mengakui gereja. Jadi di sini tidak terlalu baik dipahami sebagai penderitaan Yesus, kematian Yesus, kesengsaraan Yesus. Di sini adalah mengakui gereja, anggota-anggota tubuh Kristus. Kalau tadi sudah beres, dengan kita melakukan perjamuan ini, kita memproklamasikan kematian Tuhan sampai dia datang. Dengan melakukan itu ya sudah memproklamasikan. Ya. Jadi apa? Orang lain melihat, orang lain tahu. Yang terus sekarang itu adalah ritual perjamuan kudus bagi orang yang melihat, orang luar terutama. Nah sekarang adalah ritual perjamuan kudus, acara perjamuan kudus bagi orang yang terlibat di dalamnya. Yang terlibat di dalamnya siapa? Anggota-anggota gereja. Tubuh Kristus. Kamu masing-masing adalah anggotanya. Kristus adalah kepala. Ada yang sebagai tangan, ada yang sebagai mata, ada yang sebagai kaki, dan seterusnya. Jadi kalau kamu makan dan minum tanpa mengakui gereja Tuhan, tanpa mengakui tubuh Tuhan, kamu mendapatkan hukuman atas dirimu sendiri. Oke, kita maju lagi. Nanti kita lihat, ya, seperti apa itu. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Ayat ini lebih hebat lagi. Gimana kita memahaminya? Karena itu tidak sedikit di antara kamu yang lemah, sakit, meninggal. Nah, orang-orang sebagian langsung di sini memahaminya pegang roti kejang-kejang. Ya. Megang anggur itu kejang-kejang, mati di tempat. Seperti Anania Safira. Walaupun Anania Safira bukan matinya karena dia pegang roti dan pegang cawan. Tapi orang-orang cenderung memikirkannya ke sana. Karena itu tidak sedikit di antara kamu yang lemah, sakit, mati. Apa maksudnya sini lemah, sakit, mati? Jemaat yang kekurangan kali Pak, yang miskin.
Ya. Nah, menarik juga pandangan ini. Terus, Richard. Kerohanian. Hah? Kerohaniannya lemah. Kerohaniannya lemah, sakit, Bahkan mati. mati. Ya. Kalau Ibu Livia tadi tafsirkannya secara jasmania, ya, yaitu lapar. Kalau Richard menafsirkannya secara rohania. Mereka lemah secara rohani, sakit secara rohani, mati secara rohani. Gimana caranya orang nggak mengakui gereja tapi bisa makan di gereja? Hah? Ya. Gimana caranya orang tidak mengakui gereja tapi dia bisa makan di gereja? Aha, ya. Maksudnya kayak ya, itu kan konteksnya kan berkumpul Ya. umat Tuhan. Ya. Orang-orang percaya harusnya. Ya, betul. Gimana caranya orang-orang percaya? Ya. Di situ tapi nggak percaya bahwa mereka tubuh Kristus. Oke, ya. Berarti ada penyusup atau apa? Ya, 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 bisa begitu Kalau dipahami. udah mengambil penyusup, Ya. datang ke kumpulan buat makan. Ya, Ini udah masih sakit. ya. Bahkan nggak itu bisa maksudnya. Nanti kita sampai sana. Mudah-mudahan nanti sampai sana. Nanti saya ajak kalian lihat ini keseluruhan ini. Kita mau Ya, silakan. Ini bisa kedua-duanya sih menurut saya. Bisa ada jasmani dan rohani kedua-duanya. Kalau kita juga nggak bisa ngomongin diri kita sendiri bahwa kita sebagai umat Tuhan hidup tidak hanya mengandalkan Tuhan saja, tetapi juga butuh Tuhan. Terus. Tapi dari ayat sebelumnya kan kita udah lihat bahwa tanpa mengakui tubuh Kristus yaitu gereja. Jadi kita sebagai satu gereja atau jemaat Tuhan harus saling share. Dari awal kan sudah bilang gitu, mereka nggak share. Jadi ini terjadi kesenjangan sosial ataupun juga masa bodoh satu dengan yang lain. Jadi mereka tak terpecah. Kan itu tadi disebutkannya bahwa terjadi sebuah perpecahan. Perpecahan ini kesenjangan juga dan mereka tidak saling memperdulikan satu sama lain. Baik secara makanan jasmani maupun secara kerohanian. Ya lo tumbuh, ya tumbuh sendiri gitu, atau kamu yang nggak bertumbuh, ya udah biarin aja. Atau kembali lagi kalau soal jasmani bahwa ya saya makan apa yang saya punya, kalau nggak makan ya udah biarin aja. Urusan sendiri, Urusan sendiri gitu. Ya. Itu terjadi perpecahan seperti itu yang saya lihat Ya. di gereja. Ya. Waktu saya siapkan bahan ini, saya cari terus, saya dapat kesimpulan sementara. Ya, pemahaman saya. Susah jadinya. Buku tafsiran banyak yang melewati bagian ini. Mungkin dianggap terlalu susah, jadi tidak dibahas oleh mereka. Terus tadi jawaban dari Ibu Livia, dari Richard, dari para Airin, membuat pemahaman saya, kesimpulan saya itu sekarang berkembang. Berkembang dengan melihat terus konteks ini, terus fokus di sini, tidak lupakan di sini terus, jadi berkembang. Anak masukan-masukan dari kalian tadi. Saya juga tidak menduga Ibu Livia bisa pikir ke lapar itu. Terus saya juga tidak menduga Richard bisa pikir ke lemah rohani, sakit rohani, mati secara rohani. Ya. Terus Airin gabungkan dengan pemahaman seperti itu. Nanti kita maju lagi, saya kasih tahu saudara perkembangannya seperti apa jadi pemikirannya di sebagian ini. Ya. Di orang di situ Korintus mereka makan minum tanpa mengakui gereja, anggota-anggota tubuh Kristus. Ya. Karena itu dikatakan tidak sedikit yang lemah, sakit, mati, yang meninggal. Ini kalau salah dipahami, ini menjadi sangat menakutkan di gereja zaman sekarang. Dan ada gereja zaman sekarang, saya pernah temu satu kali, tahun 2014. Ya. 2014 saya belum pernah gereja model gitu, satu kali saya pergi gereja model itu, semua bahan perjamuan, roti dan anggur sudah disiapkan di pintu luar, ya, berupa roti dan berupa anggurnya, satu cup yang langsung sudah tinggal buka sendiri tuh, satu kali minum habis buang gelasnya plastik begitu. Masih lama kebaktiannya, mulai setengah jam sebelumnya saya sampai sana, ditawarin gitu ya sudah saya ambil satu. Terus ada anak muda di situ, dia disediakan situ kantong kresek, dia ambil 6. Dia ambil anggurnya 6, dia ambil rotinya 6. Terus saya tanya, loh, kenapa ambil ini? Dia bilang, ini persediaan di rumah nanti, hari Senin sampai Sabtu, saya perjamuan kudus di rumah. Nah, saya perjamuan kudus di rumah. Senin 1 anggur, rotinya 1. Selasa 1 anggur, rotinya 1. Terus sampai Senin dan Sabtu.
Jadi hari Minggu hari itu dimakan, diminum di situ. Bekalnya bawa pulang 6 untuk Senin sampai Sabtu. Nah, tidak ada saya pikir. Dari seluruh dunia, dari zaman dulu sampai zaman sekarang, tidak ada pengajaran perjamuan seperti itu. Lakukan sendiri-sendiri di rumah. Nah, tapi itu ada terjadi seperti itu. Ya, sangat mengerikan. Ya, sangat mengerikan. Gerejanya saya tidak usah sebut. Ya, tidak enak gitu loh. Ya, tapi hati-hati dengan yang seperti itu. Tidak benar praktek seperti itu. Ya, tidak benar praktek seperti itu. Tidak ada perjamuan lakukan sendiri-sendiri. Ya, sendiri-sendiri di rumah. Sangat mengerikan. Jadinya seperti ritual mistik. Ya, jadi seperti perdukunan. Seperti jampi-jampi dan seterusnya. Jangan-jangan nanti anggur perjamuan kudusnya dioleskan di bagian tubuh yang sakit. Setelah itu dianggap bisa menyembuhkan seperti minyak. Padahal nanti yang datang adalah semut. Nah, anggurnya kan manis. Digigit semut ya. Kalau dioleskan di kulit. Nah, jadi di sini pun kita harus pelan-pelan nanti kita lihat apa maksudnya. Tidak sedikit di antara kalian yang lemah, sakit, bahkan meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dunia. Ya. Jadi kalau kita sedang memeriksa diri kita sendiri, ya bersyukur. Harus lakukan itu. Tapi kalau kita tidak melakukannya, ya nanti kita bisa dihukum bersama-sama dunia. Jadi semuanya ayat ini, jangan lupa, balik lagi di sini dalam perikop ini. Dia sedang mau membahas persoalan di Korintus. Belum selesai kita di situ. Ayat itu 29 dengan 30 sangat mengerikan kalau dipahami secara salah. Ya. Konsekuensinya menjadi jauh sekali, ya, sangat mistis. Oke, nanti kita balik lagi ke situ, ya. Kita lihat lagi ayat berikutnya supaya menjadi lebih jelas. Silakan, Bong baca 33-34, agak keras. Karena itu, saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya dengan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Perikop ini bahas panjang lebar, tapi berakhirnya di sini doang. 33 dan 34. Kadang-kadang kita pikir kok sederhana banget gitu loh, ya. 33 dan 34. Apakah ini menyelesaikan masalah? Kita pikir gitu kan? Ya, tampaknya kok tidak menyelesaikan masalah. Itu kan kita pikir. Nah, kita lihat 33 dan 34. Karena itu saudara-saudara, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal lain akan kuatur kalau aku datang. Jadi kalau kamu berkumpul untuk makan, nantikan satu dengan yang lainnya. Artinya apa? Jangan ambil dulu makanan sendiri, makan sepuas-puasnya. Yang satu lapar, yang lain mabuk. Jadi kembali lagi di sini, tetap dia menjawab persoalan di Korintus. Ya, tidak lari dia. Rasul Paulus tidak lari. Dia memang sedang mau menjawab masalah di Korintus. Jadi yang disorot di situ adalah ya soal perjamuannya yang salah kaprah. Terutama yang kalau kita mau sorot di sini ya perjamuan kasihnya di situ yang salah kaprah. Ya, perjamuan kasihnya. Jadi kalau kamu berkumpul untuk makan, nantikan, saling tunggu. Ya, saling tunggu itu artinya sudah hadir semua, berbagi, baru makan. Ya, seperti itu. Jadi Paulus terus balik lagi menyelesaikan persoalan di sini. Jadi terakhirnya di dua ayat ini 33 dan 4, jadi dia menyelesaikan masalah ini. Jadi kita jangan berpikir yang terlalu jauh-jauh kemana-mana, yang soal orang kesetrum dengan roti, kesetrum oleh anggur, mati gitu loh. Dia terus balik sini untuk menyelesaikan persoalan di Korintus.
Jadi kalau kamu berkumpul untuk saudara-saudaraku, kamu berkumpul untuk makan, nantikan seorang yang lain. Kalau ada yang lapar, makan dulu di rumahnya. Kalau ada yang lapar, makan dulu di rumahnya. Jadi maksudnya apa? Di perjamuan itu, yang ada perjamuan kasihnya, saling nanti, saling menunggu. Lengkap sudah orangnya, datang semua, berbagi, makan bersama-sama. Terus gimana Rasul Paulus bilang? Kalau ada yang lapar, makan dulu di rumah. Jadi Rasul Paulus ingin mengatakan, persoalan ini gimana diselesaikannya? Kalau ada yang lapar, makan dulu di rumah. Sudah beres itu aja. Terus hal-hal lain gimana? Hal-hal lain nanti tunggu aja. Nanti kalau aku sampai Korintus, aku akan membahas dan menyelesaikannya. Sementara ini, persoalan yang ini di sini nih, kalau ada yang lapar, makan dulu di rumah. Sudah beres. Dan kalau kamu berkumpul, saling menanti. Hal lain lagi berkaitan dengan ada macam-macam persoalan berkaitan di sini. Nanti aja, nanti kalau sudah aku datang tiba di Korintus, aku akan menyelesaikannya. Kira-kira gitu. Itu persoalannya. Sederhana kan? Kita yang membuatnya menjadi jelimet dan gereja-gereja membuatnya menjadi jelimet. Terus kita balik lagi ke ayat 2 ayat tadi yang masih tersisa. Kalau kita makan, minum tanpa mengakui gereja, anggota tubuh Kristus, kita mendatangkan hukuman atas diri sendiri. Itu sebabnya tidak sedikit di antara kalian yang lemah, sakit, bahkan yang meninggal. Maksudnya apa? Sekarang perikop ini menjadi semakin terang, ya. Persoalan di sini juga menjadi semakin terang, semakin jelas. Satu persatu kita mulai tuntaskan. Tinggal sedikit 2 ayat itu. Jadi barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, tanpa mengakui gereja, tanpa mengakui anggota tubuh Kristus, yaitu kenyataannya terjadi, yaitu mereka memang tidak mengakuinya. Karena ada perpecahan di antara mereka. Mereka tidak mengakui itu tubuh Kristus. Ada gap-gap kelompok-kelompok. Tidak mengakui tubuh Kristus. Ya. Mereka tidak mengakui tubuh Kristus. Tidak mengakui itu gereja. Gereja, kumpulan orang-orang yang percaya. Bukan dilihat soal kelompok-kelompoknya. Bukan dilihat soal kaya miskinnya, dan seterusnya. Ada makanannya, bawahnya banyak. Ada makanannya, bawahnya sedikit. Bukan itu yang dilihat. Ya. Jadi kalau mereka melihat itu, ya mereka tidak mengakui kesatuan tubuh Kristus ini. Kalau gitu kenapa dikatakan tidak sedikit dari antara kalian yang lemah, sakit, akan meninggal? Ayat yang 30 itu apakah dia berdiri sendiri atau akibatnya dari ayat ke-29? Jadi lemah, sakit, dan tidak sedikit yang meninggal itu karena hukuman atau dia berdiri sendiri. Kalau dilihat dari bahasa aslinya, tidak sedikit yang meninggal itu menidurkan atau tidur, bukan meninggal. Kalau bahasa Inggris itu juga menerjemahkan tidur. Ya. Apakah itu berkaitan bahwa mereka setelah makan, mereka makan banyak, mereka mabuk, jadi tertidur gitu? Apakah lebih ke arah sana atau ayat ke-30 itu memang satu paket dengan ayat sebelumnya, mereka bahwa itu akibat dari apa yang mereka lakukan? Ya, gimana ini menjawabnya? Ini persoalan terjemahan, ya, persoalan yang hurufiah. Secara letterlek di situ, secara hurufiah, harfiah, memang di situ dari bahasa Yunani ke bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, di situ adalah tidur. Karena itu tidak sedikit di antara kalian yang lemah, sakit, tidur. Kalau gitu lemah, sakit, tidur maksudnya apa? Terjemahan bahasa Indonesia di sini, meskipun dia tidak letterlek, tapi terjemahannya benar. Ini tadi bukan ngomong gereja, itu ngomongnya tubuh Kristus. Dan ketika ngomong tubuh Kristus, tidak mengaku tubuh Kristus, yang bahasa mereka itu, terus kalau mereka yang tinggi di dalam itu lemah, sakit, dan
dan meninggal. rumah sakit meninggal itu kayak kiasan, itu kan dipakai untuk tubuh. Hah? Mungkin itu juga yang dimaksud, makanya tuh karena itu pecah-pecah, makanya kayak gini. Yang satu rumah tubuh Kristus yang harusnya kalian bangun itu rumah sakit bahkan mati, nggak pecah ini tubuh Kristus. Ya, ya. Nah, Richard itu dia masih memahami seperti yang tadi kamu sudah katakan kan. Kamu memahaminya ini dalam arti yang rohani. Lemah dalam arti yang rohani, sakit dalam arti yang rohani, juga mati dalam arti yang rohani. Dalam komunitas itu. Ya, dalam komunitas itu, ya, orang-orang percaya itu. Richard memahaminya seperti itu. Tapi kalau di sini tampaknya kita selesaikan itu yang Daniel baru ke kamu. Yang Daniel tadi soal terjemahan itu. Jadi di situ memang lemah, sakit, tertidur. Terjemahan bahasa Indonesia sini tidak letterlock, tapi benar, ya. Karena maksudnya di dalam Alkitab itu tiap kali muncul soal tidur, itu kadang-kadang tidur dalam arti yang betul-betul tidur biasa, kadang-kadang dalam arti yang mati, ya. Dan dalam ayat ini tampaknya memang dalam arti yang mati. Lemah, sakit, mati, ya. Lemah, sakit, mati. Artinya apa? Orang tubuhnya lemah terus, satu hari jatuh sakit. Sakit terus diobatin sembuh, atau sakit terus diobatin tidak sembuh-sembuh, mati. Itu perkembangannya. Ya. Dari situ. Jadi tetap di sini walaupun dia letter luck-nya adalah tidur, tapi maksud dia adalah tidur dalam arti mati. Ya. Terus maju lagi ke bagian Richard tadi. Jadi orang-orang di sini seperti apa? Lemahnya seperti apa? Sakitnya seperti apa? Matinya seperti apa? Jadi kita terus lihat maju sini, ya memang betul dia. Orang-orang lemah di sini artinya ya badannya jadi lemah. Lama-lama lemah dan diobatin ya jadi sakit. Sakit diobati bisa sembuh, bisa juga enggak, bisa makin parah, mati. Ya, itu perkembangan-perkembangan kondisi fisik, ya, kondisi fisik. Nah, kalau kita lihat lagi kembali ke Korintus di sini, kalau saya lihatnya orang-orang di sini terpecah. Ada yang lapar, ada yang mabuk. Dan itu berkaitan dengan makanan. Ya. Lapar dan mabuk berkaitan dengan makanan. Tapi ada juga berkaitan dengan diri masing-masing. Ya. Persoalan rohani dan lain-lain. Perpecahan itu juga bisa membuat itu makin parah. Ya. Perpecahan membuat kondisi ini makin parah. Membuat kondisi ada soal kaya miskin di sini makin parah gapnya. Ya. Dalam kondisi seperti itu, dari soal makanan, ya lama-lama orang makin lemah. Sakit, mati. Termasuk dia yang kaya, termasuk dia yang miskin. Karena perpecahan, terus masing-masing terbagi kelompok, yang kaya, yang miskin. Baik yang kaya punya kelebihannya, punya kelemahannya, baik yang miskin punya kelebihan, punya kekurangannya. Orang makan terlalu banyak juga bisa mati, orang makan kurang juga lemah. Orang makan terlalu banyak juga akan lemah tubuhnya. Pelan-pelan juga berkembang sakit. Satu persatu penyakit datang. Orang kurang gizi bisa sakit juga, walaupun ya ada terlalu banyak lah kita katakan gitu. Zaman sekarang sih banyak orang kelebihan gizi yang sakit, lemah, dan meninggal. Sakit ini, sakit itu, darah tinggi, kecil manis, kolesterol, stroke, mati. Nah, macam-macam gitu. Ya. Hukuman itu sih. Jadi yang ketiga dulu. Jadi kan kamu lemah, sakit dan tidak sedikit meninggal. Itu akibat. Jadi itu terjadi karena hukuman. Kalau kita melihat dalam tersebut yang ayat 30 ini ke arah lebih ke rohani, orang yang orang itu lemah, sakit dan yang meninggal, kita kan lebih 29 dan 31 pakai. Mereka dihukum, jadi hukumannya mereka adalah lemah secara simpel, hukumannya lemah rohani. Kemudian mati kerohaniannya. Nah, kalau kita merujuk kepada kondisi situasi Korintus ini, secara satu kitab Korintus, kita melihat bahwa memang kondisi mereka, kerohanian mereka itu tidak baik, terjadi banyak perpecahan dan ulang-ulang itu. Kita bisa melihat bahwa mereka kerohaniannya tidak bagus. Jadi kalau itu dikatakan ke arah itu hukuman mereka itu kayak belum ke arah sana, karena mereka memang kondisinya sudah seperti itu. Nah, kalau permasalahannya itu lebih kepada fisik mereka lemah, sakit dan tidak sedikit yang meninggal, permasalahannya kita tarik ke arah sekarang. Jadi perjamuan kudus kalau kita tidak benar-benar itu ada hukumannya,
lemah dan meninggal secara fisik. Jadi ya saya masih bingung apakah 29 sama 30 ini satu paket dan apakah 30 ini lebih kepada rohani atau fisik. Terus di contoh dari contoh yang miskin harus makan atau mati dan kan yang kaya kebanyakan makan. Kalau kayak gitu semua orang kaya di Israel mati dong, mati karena kenyangan dan itu karena yang kita tahu hanya orang kaya yang percaya Tuhan Yesus yang masuk dalam gereja itu yang berbagi gitu. Yang tapi secara hidup pribadi orang Kristen juga ada yang kaya, jadi juga itu ya. Pasti begitu. Kalaupun Paulus ngomong begini, begitu parahnya kondisi Korintus, ya juga tidak berarti semua orang begitu dong di Korintus. Berarti lebih parah orang kaya Kristen, orang kaya yang Kristen yang pada kutip yang mengaku tubuh Kristus yang nggak berbagi sama orang sampai makan segitu banyaknya itu lebih nggak berhikmat dibanding orang yang percaya itu. Bisa begitu kalau kita mau lihat dari sisi itunya, ya. Tapi orang-orang yang tidak percaya pada Kristus kalau mereka pesta juga mengerikan. Ya, pesta makannya juga mengerikan. Nah, sementara ini model Kristen, pesta makannya juga mengerikan. Dikritik kan, menjadi persoalan kan? Tetap aja juga. Padahal di sini kan intinya ibadah, ada perjamuan Tuhan, disertai perjamuan kasih, tapi ini salah kaprah, fokusnya ke sini. Sementara dengan perjamuan di dunia umum, orang juga fokusnya ke ya makan, minum dan seterusnya. Kalau dari jawaban-jawaban saya tadi, jawaban-jawaban saya itu mengarah ke mana? Apakah lebih mengarah ke jasmani atau versi yang Richard? Hah? Saya melihatnya ke arah jasmani, cuman tahu. Gimana? Jasmani? Ya. Iya. Unsur jasmaninya menonjol. Tetapi problem kerohanian, problem iman Kristen di situ juga dipentingkan. Ya. Karena perpecahan mereka, sebenarnya nanti perpecahan itu kalau saudara mau tarik lebih jauh, di situ orang bilang apa? Tidak ada ucapan syukur di antara mereka. Tidak ada saling menghargai di antara anggota tubuh Kristus. Mau tarik lebih jauh lagi, tidak ada kasih di antara mereka. Ya. Nah, itu bisa menimbulkan banyak sekali persoalan kalau kita mau kaitkan nanti dengan percabulan di situ. Kita mau kaitkan dengan saling berperkara, mencari keadilan pada orang tidak beriman. Macam-macam problem di situ kan. Apakah semua problem itu tidak membuat orang jadi lemah, jadi sakit, pelan-pelan mati? Dari yang rohani ke jasmani, jasmani ke rohani, itu berkait dengan erat. Kalau saya melihatnya gitu. Persoalan orang hidup rohani, jasmani itu berkait dengan erat. Termasuk psikologi kalau kita mau tambahkan. Psikis orang, tambah rohani orang, jasmani orang berkait dengan erat. Ya. Maka dikatakan dalam Amsal misalnya ayat itu mengatakan, hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya. Itu baru hanya dua sisi. Soal psikis dan soal tubuh. Tambah lagi di sini soal rohani. Psikis, rohani, jasmani itu berkait dengan erat dalam diri kita manusia. Sakit, lemah, sakit, meninggal itu berkait tiga-tiga itu. Atau dua-dua itu kalau kita mau bagi dua. Kalau kita mau bagi tiga, ya tiga-tiganya itu berkait dengan erat. Orang lemah, sakit, meninggal. Tidak hanya soal makanan atau tidak hanya soal fisik aja. Juga tidak hanya soal kerohanian aja. Juga tidak hanya soal psikologis saja. Tiga-tiganya bercampur di situ. Nah, tiga-tiganya ada bagian di situ. Kalau kita bayangkan ya, dengan jemaat Korintus dalam 1 Korintus digambarkan itu, ya Kak, kehidupan jemaat di situ kacau dong. Tidak ada tenggang rasa, tidak ada saling menghargai, tidak ada saling menolong. Banyak problem yang muncul. Banyak problem yang muncul apa? Pasti akan menimbulkan sakit hati. Sakit hati kalau dipendam-pendam tidak diselesaikan, makin marah, jatuh sakit. Tidak diselesaikan lagi, ya paling parahnya itu mati. Ya. Tidak ada yang lebih berat dari mati ya, kan? Kalau tidak diselesaikan. Jadi persoalan itu sebenarnya persoalan itu diselesaikan. Kadang-kadang ada sebagian orang mengajarkan persoalan itu didiemin. Ya nggak selesai sendiri. Ya juga,
ya. Atau persoalannya dikecil-kecilin. Persoalan yang besar ditutup-tutupin, dikecil-kecilin. Tidak gitu juga. Atau persoalan kecil dibesar-besarkan, juga tidak benar. Kalau ada persoalan itu bukan dibesarkan, bukan dikecilkan. Diselesaikan. Diselesaikan secara benar. Paulus menyelesaikan, mencari jalan untuk menyelesaikan satu demi satu persoalan di Korintus. Kelompok-kelompok, percabulan, mencari perkara pada orang tidak beriman, makanan yang persembahkan pada berhala, termasuk di sini pesta agape ini. Diselesaikan, dicari jalan keluar yang benar, yang wajar. Jadi di sini semakin jelas, ya, pemahaman kita bergereja zaman sekarang banyak yang salah kaprah karena tadi kita mengatakan dia gabung menjadi satu paragraf utuh ayat 23 sampai dengan 32. Padahal itu lebih baik dipisah 23 sampai 26 satu paragraf. Lalu 27 sampai 32 satu paragraf yang terpisah sehingga tidak salah pengertian. Ya. Lalu tubuh Tuhan di sini hendaklah dipahami sebagai anggota-anggota tubuh Kristus. Maksudnya adalah gereja. Ya, tanpa mengakui gereja. Ya. Hari ini memang sebenarnya gitu nih, ini memang menjadi semuanya itu kalau misalnya kita lihat sama-sama itu di pasal-pasal berikutnya. Kalau kita lihat menjawab daripada pasal ini yang barusan kita baca ini dan beberapa ayat di sebagian pasal ini, bahwa kan dijawab di Korintus pasal 22 dan pasal 12 dan 13. Ini kayak rupa-rupa dunia roh, terus juga kesatuan banyak anggota tetap satu tubuh, terus juga tetap kasih. Menjadi sana bahwa pasal-pasal berikutnya itu menjawab daripada pembahasan kita. Ya. Ya. Nah, kalau kita terus gabungkan ke belakang pasal-pasal berikutnya, kan semakin jelas, ya. Semakin menjelas bahwa perikop ini jangan salah dipahami. Kalau salah pahami kita terlepas dari sebelum dan sesudahnya, ya. Perikop-perikop sebelum, mendahului dan sesudahnya. Tapi kalau kita memperhatikan ini semua, ini menolong kita untuk tidak salah menafsir perikop ini, ya. Yang selama ini dalam praktek perjamuan kudus di gereja memang sudah banyak disalahpahamin. Ya, hati-hati. Ya. Di dalam kitab yang lain jarang tuh muncul pembahasan tentang kasih. Yang paling hebat pembahasan tentang kasih adalah di zamannya Yesus, Matius, Markus, Lukas. Tapi di kitab Korintus muncul pembahasan satu perikop kasih. Di tengah-tengah pembahasan tentang karunia, pasal 12 dan 14. Tengah-tengahnya disisipkan kasih. Berarti memang persoalannya berat di Korintus itu. Ya, persoalan antar anggota tubuh Kristus ini berat di sini. Ya, sehingga itu harus dibahas di situ. Ya, runyam di situ. Ya, kalau kondisinya runyam seperti itu, apa tidak banyak di antara yang lemah, sakit dan meninggal. Itu hanya persoalan rohani. Kalau tambah lagi persoalan jasmani ini soal makan dan tidak makan ini yang memperparah keadaan. Ya, memperparah keadaan. Mestinya yang memperbaiki keadaan, tapi ini memperparah keadaan. Kalau mereka bisa saling memperhatikan di situ, saling peduli, sampai berterima kasih pada Tuhan, mestinya mereka saling berbagi di situ, saling memperhatikan, sehingga tidak ada lagi yang lapar, tidak ada lagi yang mabuk, makan secara wajar, makan secara benar. Dalam kondisi seperti itu, mestinya ya tubuh makin sehat, ditambah lagi dengan kelas-kelas di antara mereka disembuhkan satu dengan lainnya, ya kondisinya makin enak, lingkungannya hidupnya makin enak, satu persatu, ya sehat, namanya sehat jasmani dan rohani, ya, sehat walafiat. Tapi banyak di antara mereka dikatakan lemah, sakit, dan meninggal. Tapi sekali lagi kita jangan lupa, sejelek-jeleknya gereja di Korintus masih ada yang bagus orang-orangnya. Ya. Masih ada sisa di sana. Ya. Masih ada sisa di sana. Kalau tidak, Paulus tidak bakal bisa dapat laporan ini. Ya. Pasti masih ada sisa di sana.
Ya, karena sisa itulah Tuhan masih memelihara mereka. Karena sisa. Contoh, boleh saya bertanya? Ya, silakan. Bolehkah saya menyimpulkan ayat 29 ini sebagai sesuatu yang wajar, contoh? Karena begini ini wajar sekali. Mereka udah kacaunya setengah mati di Korintus itu. Kalau lihat dari konteksnya, mereka melakukan incest segala macam, dan yang lebih parah lagi mendua hati, bahkan juga kasih sama sesama aja begitu parah, ya kan? Makan aja sendiri-sendiri. Bahkan ada yang lapar, ya kan? Bahkan salah kaprahnya di sini pun kalau kita lihat perikopnya, mereka ada yang buat makan doang sini kalau saya lihat di ayat selanjutnya. Bolehkah saya melihat ini sebagai sesuatu yang wajar gitu ya? Wajar aja mereka lemah, sakit. Ya kalau di dalam terjemahannya ada yang tertidur, akan meninggal juga, itu bukan sesuatu yang wajar ya, contoh ya. Ya, Kebanyakan makan diabetes, kurang Ya. makan juga kurang gizi. Mereka Ya. juga ada kesel sama orang lain di situ, nggak mengakui gereja juga di situ. ya, ya. Makin numpuk Ya. lagi kesalahan mereka. Boleh nggak Betul. saya bilang sesuatu yang wajar contoh? Ya, jadi itu baru kamu baru sampai pemahaman yang utuh tentang manusia, tentang kitab 1 Korintus. Tadi Airin di sini sebutkan, kita maju lagi ke pasal 12, 13, 14 dan seterusnya, itu juga makin memperjelas kenyataan ini, ya. Jadi memang itu sangat wajar terjadi seperti itu. Jadi jangan lagi dipahami seperti pemahaman gereja zaman sekarang yang sebagian salah kaprah, memahamin pegang anggur lalu mati, atau pegang roti lalu mati. Bukan seperti itu yang dimaksud, ya. Walaupun Tuhan bisa aja sesekali menghukum dengan cara seperti itu, tapi dalam perikop ini bukan itu yang dimaksud, ya. Jadi dengan segala persoalan di sini di kalangan jemaat orang percaya, dengan persoalan-persoalan ini, lapar dan mabuk dan seterusnya, itu wajar saja soal orang yang lemah